Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Doa dan harapan saya di malam hari ini, kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus senantiasa ada dalam hidup kita, dan kekuatan doa senantiasa menyertai peristirahatan kita di malam hari ini. Setelah kita mungkin lelah beraktivitas, tapi izinkan sebelum kita istirahat untuk mendengarkan firman Allah. Kiranya damai dari Tuhan itu menyertai kita. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang senantiasa menolong kami dalam tekanan ataupun dalam kegelisahan hati kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya akan membacakan dua ayat dalam Mazmur 42 ayat yang ke-7 dan 12. Demikian bunyi firman Allah. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misa. 12. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepada penolongku dan Allahku. Haleluya. Jadi pemazmur mengatakan Bani Korah khususnya bagaimana mereka menghadapi tekanan-tekanan. Ada banyak tekanan yang bisa kita alami dalam hidup ini. Satu contoh, tekanan ketika kita diperhadapkan sebuah fitnah yang kejam, ya, dan kemudian belum lagi itu dibilang lagi fitnah lagi. Memang fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan, tapi saya tidak merasakan itu. Dalam ketika ada lagi yang memfitnah saya kawin lagi, dan istri saya mau melabrak orang yang mengatakan itu. Saya katakan sama istri saya, tidak usah, kalau kamu labrak saya marah sama kamu. Karena apa? Buat apa dia mau hak-hak mereka kok ngomong, mau suka-suka mereka, terserah mereka. Biarkan saja, biarkan Allah yang menjadi pembalas, bukan kamu. Kita hanya cukup berdoa kepada Tuhan. Tapi kadangkala itu ketika kita terus-menerus mengalami, rasanya ada juga kesesakan itu, ya, ada juga rasa tekanan yang membuat kita gelisah. Kadang-kadang orang lihat sini, haleluya, ya. Tapi kita tidak perlu marah-marah terhadap seperti itu, ataupun tekanan-tekanan ekonomi, tekanan usaha, tekanan utang piutang. Janganlah sampai mengakhiri hidup. Apapun tekanan yang membuat kegelisahan dalam hati kita, membuat kita depresi, membuat kita tidak nyaman dalam hidup ini. Mari kita belajar dari pemazmur. Dikatakan di ayat 7 tadi, dikatakan yang pertama, dia katakan I remember you. Haleluya. Mengapa perlu di saat-saat mengalami tekanan? Hai jiwaku, mengapa engkau gelisah? Berharaplah kepada Tuhan. Ingatlah akan Tuhan. Kalau kita ingat Tuhan yang maha dahsyat, yang maha kuasa, yang maha itu, maka persoalan kita akan menjadi reda. Karena kita tahu kita punya Allah. Pemazmur bilang begini dalam Mazmur 119 ayat yang ke-56 dikatakan, In the night I remember your name. Pada waktu malam aku mengingat namamu. Lalu I will keep your law. Aku akan memelihara firman atau Tauratmu. Haleluya. Jadi ketika kita mengingat Tuhan, kita juga akan mengingat apa namanya firman Allah. Apa namanya janji-janji. Ketika engkau mengalami tekanan, ketika engkau mengalami kegelisahan, ketika engkau mengalami ancaman, ketika engkau mengalami kegelisahan, ketika engkau mengalami rasa takut dan intimidasi yang sangat luar biasa, membuat diri kau, waduh, kenapa saya Tuhan, apa salah saya, apa dosa.
Bukankah saya sudah berharap pada Tuhan, kenapa saya diperlakukan seperti ini? Mengapa Tuhan? Tuhan katakan kau tidak akan permalukan aku. Ingat, Tuhan itu adalah pembela. Ketika saya difitnah di sebuah gereja itu, rupanya mereka merancang hal-hal yang tidak baik. Sampai akhirnya gereja itu terjual. Dan mereka lah yang tukang rekayasanya. Ketika saya tahu mereka jual gereja itu, saya telepon dia. Oh, ini loh maksudmu. Mesti apa, memfitnah pendeta, membuat pendeta menderita, supaya kau bisa menguasai tanah itu. Supaya kau bisa menjual. Mungkin di hadapan hukum manusia kau bisa lewat, tapi tidak di dalam hukum Allah. Kalau engkau tidak bertobat, engkau akan binasa. Anaknya telepon saya langsung. Kamu apa-apa? Itu bapak saya yang bangun. Kalaupun bapakmu yang membangun itu, tapi itu sudah nama gereja. Enggak tahu bagaimana bapakmu bisa menjadi nama itu berbalik. Karena saya punya data-datanya pada waktu itu. Ada orang seperti itu yang tidak pernah takut kepada Tuhan. Memang orang ini juga yang mengatakan kalau kita jujur kita tidak hidup. Baru saya ingat setiap perkataannya. Kalau kita jujur sebagai pengusaha sukses pada waktu itu, dia berkata kalau kita jujur kita nggak akan hidup. Jadi saya sudah lihat, oh makanya dia mau menyetir kita saja. Khotbah tidak boleh ini dan itu. Khotbah itu harus yang baik-baik saja. Cinta kasih Tuhan, jangan menyinggung-nyinggung dosa. Tapi saya katakan, saya lebih memilih berpihak kepada siapa? Saya lebih memilih berpihak kepada Tuhan daripada kepada dosa. Walaupun risikonya saya tanggung. Tetapi saya bisa melihat bahwa pada akhirnya kebenaran itu akan ditunjukkan oleh Tuhan. Makanya saya bilang, sekencang-kencangnya kejahatan berlari, satu kali kebenaran akan menghadang. Ketika dia menghadang, dia itu mempermalukan orang yang melakukan ketidakbenaran itu. Dan ketika dia melihat saya, maka akan tunduk. Dan ketika dia misalnya ada di satu gereja di mana dia bergereja, saya ada datang ke situ, maka buat selanjutnya dia tidak akan pernah datang lagi. Karena ada ketakutan yang luar biasa. Tapi saya mengatakan saya enjoy saja. Sudah berlalu, sudahlah. Tapi yang mau saya bilang adalah kepada kita, ingat Tuhan. Supaya kita ingat janjinya, ingat apa yang telah diperbuatnya. Yang kedua, put your hope to God. Jadi taruhkan harapanmu kepada Tuhan. Ketika kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, maka kita mempunyai harapan yang besar untuk dijawab oleh Tuhan, untuk ditolong oleh Tuhan, untuk dilepaskan dari tekanan, untuk dilepaskan dari kegelisahan hati kita yang membuat mungkin kita tidak bisa tidur dan pada akhirnya stres. Saya baru lihat di YouTube baru beberapa jam yang lalu. Dia punya uang 350.000 ditaruh di jalan karena stres. 350 juta itu bukan uang kecil. Dia susun di situ, dia tidur di situ, dia apa di situ. Karena stres. Mengganggu orang berjalan. Tetapi apa mau dibuat orang? Orang dia namanya stres. Saya nggak tahu di mana anaknya, di mana apanya sehingga 350 juta itu ditelantarkan di situ. Ada orang ngambil atau saya nggak tahu, karena saya juga hanya menonton sepintas. Taruh harapanmu kepada Tuhan, sehingga engkau tidak sampai stres. Karena harapan dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Kalau engkau menaruh harapan kepada Tuhan, engkau tidak akan pernah dikecewakan. Hai Israel, berharaplah kepada Tuhan. Hai orang percaya, berharaplah kepada Tuhan. Hai orang-orang beriman, percayalah kepada Kristus Yesus. Dan ketika engkau berharap kepada Yesus, engkau tidak akan pernah dikecewakan. Dan yang terakhir kata firman Allah, puji Tuhan, praise the Lord.
Jadi kita harus memuji Tuhan supaya senang. Hati yang gembira adalah obat, ya obat, ya obat. Seperti obat hati yang tidak tenang. Ya. Jadi kalau engkau dapat bernyanyi memuliakan Tuhan, wah mantap lah. Pemazmur ini tahu betul jalan keluarnya. Makanya ada orang-orang nggak bisa tidur, minum obat penenang. Saya punya sahabat dulu nggak bisa tidur, harus minum obat penenang. Saya bersyukur, saya masih bisa dianugerahkan, karena saya tahu karunia itu tidur. Makanya ada satu jemaat saya bilang, Pak Pendeta ini aneh ini, di mana saja bisa tidur. Karena saya kalau udah tidur ya tidur, ngantuk ya ngantuk. Ya. Tetapi saya di Gumleng pun saya bisa tidur dengan nyenyak. Di Gumleng kan begini-begini, ya. Makanya mau di sebuah papan pun saya bisa tidur nyenyak. Makanya ketika dia lihat, waduh, ini. Tetapi saya mau katakan itu karunia. Jangan sampai kita gara-gara ini pakai obat penenang lah, pakai itulah. Pakai Tuhan Yesus. Berdoa kepada Tuhan. Serahkan semua dalam tangan Tuhan. Remember your God. Kalau engkau ingat, tadi saya bilang Mazmur 119 ayat 55 itu. Nah, terus kemudian ayat 56-nya, this has been my practice. Inilah yang telah aku terapkan, yang telah aku lakukan. Apa yang dilakukannya? I will obey your word. Aku akan mentaati firman-Mu. Wow, mantap itu. Jadi kalau kita mentaati firman Allah, saya yakin dan percaya, sehebat apapun goncangan itu, Tuhan senantiasa beserta dengan kita. Sehebat apapun badai itu, kita akan mampu hadapi karena bersama dengan Tuhan. Allah lebih dahsyat dari kegelapan. Allah lebih dahsyat dari segala apapun ciptaan dunia ini. Karena Dia yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Dan kalau Dia yang menciptakan, kenapa kita harus gentar? Kenapa kita harus takut? Kenapa kita tidak bisa tidur lalu minum obat penenang? Kenapa kita tidak datang berlutut kepada Tuhan, minta kepada Tuhan? Bilang begini sama Tuhan. Bukan berarti saya nggak tidur, biar pernah. Tapi kalau saya sudah nggak tidur, Tuhan, saya melipatkan kaki saya di hadapan Tuhan. Malam ini saya tidak bisa tidur. Karena itu kadang-kadang kalau ya, kadang-kadang saya melihat kalau saya tidak bisa tidur itu karena biasanya kan saya tidak makan malam. Lalu kemudian saya tiba-tiba lapar sekali. Lalu saya makan kenyang. Wah, itu sudah dipastikan nggak bisa tidur sudah itu. Tapi saya tidak stres gara-gara itu. Ya saya pakai saja untuk berdoa kepada Tuhan, dan setelah beberapa waktu duduk di bawah kaki Tuhan, akhirnya, karena saya bilang begini, kalau kita tidur deep sleep, tidur nyenyak yang benar-benar, kita nggak perlu takut mau berapa lama kita tidur, ya, mau setengah jam kah, tapi deep sleep, kita akan merasakan keringanan tubuh kita ini. Makanya kalau saya bilang begini sama istri saya, kalau saya lagi habis 2 malam, saya bilang kalau lagi saya tidur nyenyak, nggak usah saya dibangunin. Saya nggak akan mati kalau saya tidak makan. Karena tidur nyenyak saat itu kalau saya dibangunin, itu uang mutar. Makanya saya bilang, saya tidak akan mati. Kalau saya sudah tidur nyenyak, lebih baik biarkan saja. Nanti kan saya akan bangun sendiri. Dan kalau sudah lapar pasti dia, saya kok lapar ini. Dan itu memang saya katakan, tolonglah kalau saya sudah dalam deep sleep, ya, kadang-kala udah dalam deep sleep, baru tidur sebenarnya, deep sleep, nyamuk. Aduh mama, coba hidupkan sendiri, kenapa loh? Harus apa? Ya namanya apa ya sudahlah. Dia jadi
Kalau kita ini jenderal bintang 4, istri itu bintang 5. Jadi kalau kita itu bintang 4, istri itu bintang 5. Jadi harus dikomando, ya lakukan. Tapi saya bilang betapa, saya bilang saya lagi enaknya tidur. Tapi udah bangun begitu ya sudah, mau bilang apa? Gak mungkin lagi tertidur lagi tuh. Saya bilang duduk di bawah kaki Tuhan sampai bisa bilang, Tuhan lanjutkan tidur ini. Ya, jadi Tuhan senantiasa memberkati kita, dan tema kita itu adalah cara mengatasi rasa tertekan dan gelisah. Ini baru tema baru disebutkan setelah setelah selesai. Maaf karena lupa. Karena semangatnya, jadi ya kali ini dia temanya itu adalah cara mengatasi rasa tertekan dan gelisah. Ya, yang pertama ingat Tuhan, yang kedua lalu taruh harapan kepada Tuhan dan puji Tuhan. Semoga kita tidak lagi akan pernah gelisah, takut dalam hidup ini, karena kita punya jalan keluar sesuai dengan firman Allah. Dan ketika engkau lakukan, engkau akan melihat mujizat yang besar terjadi dalam hidupmu. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Bapa di surga, kiranya Tuhan terus membebaskan setiap orang-orang dalam kegelisahan mereka, dalam rasa takut mereka, dalam frustrasi mereka, dalam depresi mereka, apapun itu Tuhan. Kiranya mereka mengingat akan Engkau, mereka menaruh harap kepadamu, mereka mau memuji Engkau dengan segenap hati mereka, dengan segenap jiwa mereka. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus. Kalau engkau sakit, dan saya akan mengatakan kepadamu, taruh di tempat yang sakit, di mana saja di tempat yang sakit, tangan kiri Anda lalu tangan kanan mengarah kepada Tuhan. Dan kita akan berdoa sepakat, ingatlah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami melakukan bagian kami, Tuhan usir setan-setan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan lenyapkan segala sakit, penyakit, dan kelemahannya. Aku perintahkan segala sakit, penyakit di dalam nama Tuhan Yesus yang mereka derita, dalam nama Tuhan Yesus, keluar, hancurkan dengan kuasa-Mu, dalam nama Yesus. Sehingga mereka yang punya kelenjar getah bening, dalam nama Yesus disembuhkan oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, ataupun dalam kanker dalam hidup mereka, dalam lidah mereka, dalam otak mereka, di dalam nama Tuhan Yesus engkau bebaskan mereka, kista mereka, dalam nama Yesus. Apapun kata firman-Mu, engkau sembuhkan mereka, engkau tolong mereka di dalam nama Yesus Kristus. Dan biarkan mereka menikmati kuasa dan pertolongan-Mu Tuhan bagi mereka yang mempercayai Engkau melalui doa yang dinaikkan saat malam ataupun saat pagi Bapa yang kami sampaikan saat ini, seperti saat malam hari ini Bapa di surga. Terima kasih, dan kami juga berdoa bagi Anda yang mungkin menghadapi seperti apa yang dihadapi oleh pemazmur Bani Korah. Mungkin engkau sedang tertekan jiwamu, dan engkau sedang gelisah, sedang stres, sedang depresi. Saya mau katakan, lakukan bagian apa firman Allah ini, dan engkau akan melihat mujizat Allah, bahwa ingatlah Tuhanmu itu Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang maha kuasa. Dan Tuhan, berharaplah pada Tuhan, pujilah Dia. Dan kalau engkau orangnya yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan, angkat kedua belah tanganmu di hadapan Tuhan, dan kita berdoa dalam nama Yesus, engkau menolong mereka dan engkau membela mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kebaikanmu, kemurahan, pertolonganmu datang kepada mereka dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Selamat malam, selamat kita beristirahat, tentunya bersama dengan Tuhan Yesus. Mantap, mantap, mantap.